Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baiklah, di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang Quran Surat Al-Adiyat. Tapi sebelum memulai pelajaran hari ini, marilah kita membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan yang pertama tentang Asbabun Nuzul Surat Al-Adiyat. Asbabun Nuzul Surat Al-Adiyat, sebagian ulama berpendapat apakah Surat Al-Adiyat turun sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah atau sebelumnya. Yang berpendapat surat ini Madaniyah karena ada hadis yang diriwayatkan oleh Bazar, Ibnu Abi Hatim, dan Hakim tentang Asbabun Nuzul Surat Al-Adiyat ayat pertama. Dari Ibnu Abbas, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengirim pasukan kuda selama 1 bulan lamanya dan tidak ada kabar. Maka turunlah surat Al-Adiyat. Asbabun Nuzul ini dicantumkan Syekh Wahab Az-Zuhaili dalam tafsir Al-Munir. Menurut urutan mushaf, surat Al-Adiyat merupakan surat ke-100, yakni setelah surat Al-Zalzalah. Jika surat Al-Zalzalah diakhiri dengan balasan setiap kebaikan dan keburukan, surat Al-Adiyat menjelaskan tentang apa yang mengantarkan kita kepada amal-amal keburukan. Surat Al-Adiyat secara umum menggambarkan kerugian manusia pada hari terjadinya kiamat, yakni mereka yang ingkar terhadap nikmat Allah, bakhil karena cinta dunia, dan tidak mempersiapkan diri untuk menghadapi akhirat. Penjelasan selanjutnya tentang tafsir Quran Surat Al-Adiyat. Ayat pertama, wal adiyati dhabha, demi kuda perang yang berlari kencang dengan terengah-engah. Ibnu Katsir menjelaskan, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan menyebut kuda apabila dilarikan di jalan Allah. Maka ia lari dengan kencang dan keluar suara dengusan nafasnya. Ayat kedua, fal muriyati qadha, yang artinya dan kuda yang mencetuskan api dengan pukulan kuku kakinya. Ibnu Katsir menafsirkan ayat ini, yakni suara detak teracaknya ketika menginjak batu-batuan, lalu keluarlah percikan api darinya. Ayat ketiga, fal mughirati subha, yang artinya dan kuda yang menyerang dengan tiba-tiba di waktu pagi. Yang dimaksud yaitu
di waktu musuh sedang lengah, lalai, atau mengantuk. Angkatan perang itu tiba-tiba datang, laksana diturunkan dari langit. Menurut Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar. Ayat keempat, fa'asarna bihi naq'a, yang artinya maka ia menerbangkan debu. Ibnu Katsir menjelaskan maknanya adalah tempat yang kuda-kuda dan unta-unta itu berada, baik dalam ibadah haji maupun dalam jihad. Debu-debu berterbangan karenanya. Ayat kelima, fawasatna bihi jam'a, yang artinya dan menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh. Syekh Adil Muhammad Khalil menjelaskan, sumpah Allah dengan kuda perang dalam 5 ayat ini untuk menunjukkan bahwa kuda melakukan itu semua meskipun dengan terengah-engah demi memenuhi kehendak tuannya. Lalu, mengapa manusia justru ingkar kepada Allah dan tidak melakukan apa yang diperintahkan demi mendapatkan ridhonya? Ayat ke-6, innal insana lirabbihi lakanud, yang artinya sesungguhnya manusia itu sangat ingkar, tidak berterima kasih kepada Tuhannya. Maksudnya yaitu berapapun nikmat diberikan Allah, ia tidak merasa puas dengan yang telah ada, bahkan minta tambah lagi. Nafsunya tidak pernah merasa cukup dan kenyang. Yang ada tidak disyukurinya, yang datang terlebih dahulu dilupakannya. Ayat ke-7, wa innahu ala dzalika lasyahid, dan sesungguhnya manusia itu menyaksikan sendiri keingkarannya. Dalam tafsir Ibnu Katsir menjelaskan, sesungguhnya manusia itu benar-benar menyaksikan sendiri atau mengakui keingkaran dirinya. Terlihat jelas dari ucapan dan perbuatannya. Ayat ke-8, wa innahu lihubbil khairi lasyadid, dan sesungguhnya dia sangat bakhil karena cintanya kepada harta. Maksudnya yaitu ada 2 penafsiran ayat ini. Pertama, sesungguhnya manusia itu sangat mencintai harta. Yang kedua, sesungguhnya manusia itu karena kecintaannya kepada harta membuatnya menjadi kikir. Ibnu Katsir membenarkan kedua penafsiran ini. Ayat ke-9, afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur, maka apakah dia tidak mengetahui apabila dibangkitkan apa yang ada di dalam kubur? Maksudnya yaitu dalam kubur nanti ditanya dan dibongkar dengan ketergesaan hingga gelisahlah isi hatinya. Menurut Ibnu Katsir, maknanya adalah dikeluarkannya orang-orang yang telah mati dari dalam kuburnya. Ayat ke-10, wa husila ma fis sudur, yang artinya
dan dilahirkan apa yang ada di dalam dada. Menurut Ibnu Abbas, maknanya adalah apabila dilahirkan dan ditampakkan apa yang selama itu mereka sembunyikan dalam hati. Ayat terakhir, Inna rabbahum bihim yauma idzil lakhabir. Sesungguhnya Tuhan mereka pada hari itu Maha mengetahui keadaan mereka. Maknanya, betapapun kecilnya sesuatu dan betapapun tersembunyi, pasti diketahui oleh Allah. Penutup tafsir surat Al-Adiyat. Surat Al-Adiyat ini diawali dengan sumpah Allah. Dia bersumpah dengan kuda perang yang lari kencang terengah-engah, hingga memercikan api saat kakinya bergesekan dengan batu. Semua itu rela dilakukan kuda demi memenuhi kehendak tuannya. Mengingatkan manusia, mengapa justru mereka ingkar kepada nikmat-nikmat Allah. Mengapa tidak seperti kuda yang siap dikendalikan ke medan perang kapan saja? Maka manusia diingatkan agar tidak mencintai dunia yang membuat bakhil. Sementara nanti ketika dibangkitkan dari kubur, harta dunia yang dulu dicintainya itu tidak memberi manfaat apa-apa. Pada saat itu ditampakkan segala yang tersembunyi dalam hati, termasuk betapa besar cintanya kepada dunia, dan termasuk betapa besar kebakhilannya. Manusia diingatkan hari kebangkitan. Ada hisab, ada balasan. Dan Allah Maha mengetahui serta tidak ada yang tersembunyi darinya, meskipun dirahasiakan rapat-rapat dalam hati. Baiklah, penjelasan selanjutnya kita akan membaca Quran Surat Al-Adiyat beserta artinya. Perhatikan dengan baik dan jangan lupa tulis di buku catatan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha fa atharna bihi naq'a fa wasaqna bihi jam'a innal insana li rabbihi lakanud wa innahu ala dzalika lasyahid wa innahu li hubbil khairi lasyadid afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa hussila ma fis sudur inna rabbahum bihim yauma idzil lakhabir. Shadaqallahul azim. Yang artinya, 1. Demi kuda perang yang berlari kencang terengah-engah. 2.
dan kuda yang memercikan bunga api dengan pukulan kuku kakinya. 3. Dan kuda yang menyerang dengan tiba-tiba pada waktu pagi. 4. Sehingga menerbangkan debu. 5. Lalu menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh. 6. Sungguh, manusia itu sangat ingkar, tidak bersyukur kepada Tuhannya. 7. Dan sesungguhnya dia manusia menyaksikan atau mengakui keingkarannya. 8. Dan sesungguhnya cintanya kepada harta benar-benar berlebihan. 9. Maka tidakkah dia mengetahui apabila apa yang di dalam kubur dikeluarkan? 10. Dan apa yang tersimpan di dalam dada dilahirkan. Yang terakhir, sungguh Tuhan mereka pada hari itu maha teliti terhadap keadaan mereka. Penjelasan yang terakhir tentang tajwid Quran Surat Al-Adiyat. Baiklah, penjelasan tajwid kali ini kita akan membahas tentang mad iwad dan mad arid li sukun. Perhatikan dengan baik ya. Yang pertama yaitu mad iwad. Di ayat pertama sampai ayat kelima, di situ ada tanda merah. Apabila ada fathah tain atau tanwin yang jatuh pada waqaf atau pemberhentian, maka akhir kalimat hukum bacaannya disebut mad iwad. Dan cara membacanya dipanjangkan seperti mad tobi'i dan tidak dibaca seperti tanwin. Contohnya wal 'adiyati dhabha, tidak dibaca dhabhan. Iwad artinya ganti, yakni tanwin tadi diganti dengan mad atau alif yang menyebabkan bacaan panjang itu. Yang kedua yaitu tentang mad arid li sukun. Di situ ada tanda merah di ayat ke-6, ke-7, ke-8, ke-9, ke-10 dan ke-11. Apabila ada waqaf atau tempat pemberhentian membaca, sedangkan sebelum waqaf itu ada mad tabi'i atau mad lain, maka hukum bacaannya disebut mad arid li sukun. Dan cara membacanya ada 3 macam. Yang pertama, yang lebih utama supaya dibaca panjang, sama dengan man wajib mutasil atau 6 harkat. Yang kedua, yang pertengahan dibaca 4 harkat, yakni 2 kali mad tabi'i. Dan yang ketiga, yang pendek, yakni boleh hanya dibaca seperti mad tabi'i biasa atau 2 harkat. Contohnya, innal insana li rabbihi lakanud. Bisa dibaca 6 harkat, 4 harkat, dan 2 harkat. Baiklah, mungkin cukup sekian pembelajaran hari ini. Semoga dapat dimengerti dan dipahami. Jangan lupa selalu belajar di rumah dan tetap jaga kesehatan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.